فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim merupakan sebuah amalan yang sangat mulia dalam syariat kita. Karena sudah dimaklumi bersama bahwasanya memutus hubungan silaturahim ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya rahim atau hubungan rahim yang itu wajib untuk kita jaga, wajib kita pelihara hubungannya, itu adalah sebagaimana sebagian pendapat para ulama adalah rahim yang berhubungan dengan mahramiyah, yang artinya kalau hubungan satu orang dengan satu orang yang lainnya yang itu masih keluarga, itu jikalau salah satunya itu perempuan maka tidak boleh menikah. Maka itulah rahim yang harus kita jaga hubungan kita dengannya. Itulah rahim yang harus kita jaga hubungan kita dengannya. Jangan sampai terputus. Kita harus menjalin silaturahim dengannya. Jadi sebagian para ulama berpendapat bahwasanya rahim yang harus kita jaga, kita pelihara hubungan kita dengannya adalah rahim mahramiyah, yaitu orang ya yang dengan kita jikalau dia perempuan atau kita yang perempuan itu tidak boleh menikah dengannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengharamkan seseorang untuk menikahi seorang perempuan dan sekaligus bibinya, baik dari jalur ayahnya ataupun bibi dari jalur ibunya. Dan juga tidak boleh kita menikahi seorang perempuan dengan saudarinya. Ya. Jadi al-jam'u bainal ukhtain itu tidak boleh, menggabungkan antara dua saudari perempuan itu tidak boleh, dan juga tidak boleh pula kita menggabungkan seorang perempuan kita nikahi dan juga kita menikahi bibinya. Itu tidak boleh. Makanya berdasarkan ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya rahim yang harus dijaga, yang harus kita pelihara adalah rahim mahramiyah. Rahim mahramiyah, yaitu seseorang yang jikalau dia itu perempuan atau kitanya yang perempuan itu tidak boleh menikah dengannya. Berdasarkan ayat yang melarang kita mengumpulkan dua saudari dan juga hadis yang melarang kita tidak boleh menikahi seorang perempuan dengan bibinya. Dan syariat tidak melarang ketika kita
menikahi seorang perempuan dan juga kita menikahi sepupunya, itu tidak dilarang. Ya, jadi sekali lagi syariat tidak melarang kita menikahi seorang perempuan, kemudian pada satu waktu pula kita menikahi juga sepupunya yang perempuan. Maka ini menunjukkan bahwasanya antara dia seseorang dengan sepupunya bukanlah rahim yang istilahnya tingkat pertama yang wajib tadi, tapi itu adalah hubungan rahim yang mustahab. Ini sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Walaupun di sana juga banyak para ulama yang menjelaskan bahwasanya rahim yang wajib, yang urutan pertama yang harus dijaga adalah semua rahim, semua hubungan keluarga. Tapi ala kulli hal, yang ditunjukkan oleh larangan syariat tentang menikahi tadi yang sudah dijelaskan antara menggabungkan dua saudari perempuan dan juga menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya, itu menunjukkan bahwasanya rahim yang harus dijaga, yang wajib harus dijaga, itu adalah rahim mahramiyah sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian para ulama juga menjelaskan paling sedikitnya, paling minimalnya agar hubungan itu dinamakan terjaga, tidak terputus. Itu apa saja, itu bagaimana? Di sana ada 4 poin. Yang pertama, tidak memutusnya dengan salam dan kalam. Jadi tetap salam kepadanya, ya, dan tetap menjaga kalam perkataan, minimal salam itu. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad. Beliau berhujjah dengan sebuah hadis yang mana yang menunjukkan bahwasanya kita itu harus menjaga hubungan dengan mahram walau bis salam. Dalam sebuah riwayat walau bis salam, walaupun dengan salam. Ya, jadi yang pertama, poin pertama, agar kita terjaga hubungannya, jadi minimal yang paling wajib ketika kita menjalin hubungan silaturahim dengan rahim kita, ya, itu adalah salam. Ya. Salam. Kemudian terlebih dengan kalam, yaitu percakapan atau sekedarnya. Intinya salam jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah kaful adza, yaitu kita tidak berbuat menyakiti kepada rahim kita ini. Jadi kita tidak berbuat zalim, tidak berbuat menyakiti, mengganggu rahim kita ini, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Ya, jadi kaful adza. Tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak menzalimi, baik dengan perbuatan maupun ucapan perkataan terhadap rahim kita. Karena yang namanya adza kepada seorang muslim dan juga berbuat zalim itu tidak boleh. Tentunya terlebih kepada rahim, orang yang memiliki hubungan darah yang tadi sudah jelaskan apa rahim yang perlu disambung itu, maka tentunya kita lebih untuk menjauhinya agar supaya hubungan rahim kita ini tetap ada, tetap erat. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah mendoakan kerabat-kerabat yang memiliki rahim sama kita, hubungan rahim dengan kita. Ya. Mendoakannya fi dhahril ghaib. Ya. Ketika kita mungkin setelah sholat,
atau di waktu mungkin mustajab kita berdoa, maka sisipkan doa kebaikan buat kerabat kita yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Kalau seorang muslim itu disukai mendoakan di dalam doa-doanya kebaikan bagi kaum muslimin, bagi orang lain, maka tentunya orang-orang yang dekat dengan kita, di sekitar kita, dari sisi rahim, tentunya kita juga lebih disyariatkan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar, diberkahi rizkinya, dijauhkan dari kejelekan, dijauhkan dari amal kemaksiatan, dan seterusnya. Ini doa yang baik bagi kerabat yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Kemudian yang keempat, poin terakhir adalah agar kita menjaga hubungan kita dengan rahim kita, ialah sebagaimana disebutkan sebagian para ulama, yaitu nafkah ketika menjadi wajib. Dalam artian begini, di sana ada kerabat yang memiliki hubungan rahim sama kita, tapi sebenarnya nafkah itu tidak wajib bagi kita. Tidak wajib bagi kita. Mungkin paman kita atau bibi kita. Ya. Nah, asalnya tidak wajib, tetapi ketika kita mendapati rahim kita ini, ya, itu adalah orang yang sangat membutuhkan, miskin mungkin atau fakir, ya, dan tidak ada yang menafkahinya, mungkin anak-anaknya sudah meninggal semua atau tidak punya anak, atau anaknya jauh kemana tidak kedapatan kabarnya, tidak kedengaran kabarnya bagaimana, apa masih hidup atau tidak, pergi, tidak tahu kabarnya. Intinya dia sudah kehilangan orang yang menafkahi dia, orang yang menjaga dia. Maka sebagian para ulama, ini pendapat sebagian para ulama, itu adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad, kita wajib untuk menafkahinya. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak wajib, tapi istihbab, mustahab saja, disukai, sunnah saja, tidak sampai batas wajib. Jadi poin keempat ini adalah wajib menurut madhab Hambali, dan jumhur ulama mengatakan tidak wajib, sebagai istihbab saja, disukai, sebagai sunnah saja. Jadi ini 4 poin yang kita sebutkan adalah sebagai batas minimal kita menjaga hubungan silaturahim kita. Dalam artian, kalau kita tidak bisa lebih dari itu, maka minimal 3 poin pertama, atau sebagian ulama masukkan yang 4 poin keempat tadi, itu tetap terjaga, ya. Jangan sampai kita tidak menyapakannya walaupun dengan salam. Kemudian yang kedua adalah minimal juga mendoakannya. Kemudian dan juga tidak boleh menzaliminya, tidak boleh mengganggunya, menyakitinya dengan perbuatan atau ucapan. Kemudian yang terakhir, itu adalah pendapat sebagian ulama, wajib menafkahi ketika memang sudah wajib. Yang awalnya tidak wajib, seperti tadi sudah dicontohkan, kemudian ada keadaan tertentu yang menjadi wajib, maka wajib menafkahi. Itu sebagian pendapat para ulama, yaitu pendapatnya Hambali atau Hanabilah. Dan jumhur ulama mengatakan tidak wajib, itu adalah mustahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menjaga hubungan kita dengan rahim kita. Orang-orang yang menegakkan silaturahim, yang menjalin hubungan silaturahim dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah kerabat dengan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.